Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali berdiskusi untuk materi berkaitan dengan optimasi. Materi optimasi ini adalah materi yang keempat yang kita pelajari di komputasi fisika. Nah, apa itu optimasi? Mungkin dulu di awal sudah kita sampaikan bahwa kita akan bisa mendapatkan nilai suatu persamaan atau suatu kasus nilai yang terbaik. Nilai yang terbaik bukan nilai yang mungkin paling maksimal atau paling minimal, itu adalah nilai yang terbaik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar beberapa metode ya yang berkaitan dengan optimasi numerik. Oke, kita masuk ke penjelasan awal ya. Apa itu optimasi numerik? Nah, sebagai pengantar misalkan seperti ini. Kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, yaitu kita diminta untuk menghubungkan antara satu daerah dengan daerah yang lain, misalkan berkaitan dengan penyediaan air bersih atau mungkin pipa dasar laut mungkin ya. Nah, kita mendapatkan hasil yang optimum. Artinya kita kalau dalam hal ini kaitannya dengan investasi. Mungkin biaya seminimal mungkin tapi hasil sebagus mungkin. Kalau kita ingin mendapat nilai yang maksimum, kita bisa bawa yang paling besar, kemudian pipa yang paling bagus, tapi itu optimum tidak. Artinya kita menekan biaya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang sebagus mungkin. Itu namanya optimasi. Misalkan seperti ini ya, kita ingin menyiapkan suatu konstruksi dalam menyalurkan air misalkan. Nah, itu ada berbagai macam jenis pipa, misalkan diameternya adalah yang ini misalkan 1 meter ya, 1 inci, 1,25, 1,5, 2 dan 2,5. Ada 5 buah pilihan diameter. Kalau orang ya jelas 2,5 saja, kita akan mendapatkan aliran yang paling bagus. Tapi mungkin kita lihat dari segi biayanya seperti apa. Ya, mungkin ada 3 hal di sini, ada cost komponen. Misalkan ada biaya operasional, kemudian pipe capital cost-nya, proses pemompaannya atau pump capital cost-nya. Ini misalkan dalam US dollar per tahun. Ternyata untuk operasi cost-nya pipa 1 inci itu mahal ya, sekitar 4.697 US dollar ya. Tapi untuk pipe capital cost-nya 198, sedangkan pump capital cost-nya 401. Nah, dari sekian banyak pipa itu memiliki nilai 3 komponen yang berbeda-beda. Kita lihat total di sini. Ternyata dengan berbagai macam variasi diameter dan komponen yang diperlukan, ternyata ada total aset di sini. Nah, kita lihat pipa mana yang akan dipilih. Ini 5.000 sekian, ini 1.100, ini 800, 700, ini 800. Kita lihat di sini. Yang rendah adalah ini. Nah, ini jadi nilai yang paling optimum. Artinya kita gunakan pipa diameter 2 inci. Kenapa? Dengan pertimbangan seperti ini. Ini contoh berkaitan dengan optimasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu optimasi? Di sini optimasi adalah suatu proses untuk mencari kondisi yang optimum. Artinya dalam hal ini adalah yang paling menguntungkan. Ya. Jadi itu bisa merupakan maksimasi
atau minimasi. Jika berkaitan dengan keuntungan, berkaitan dengan laba atau dan sebagainya, maka kita lihat nilai maksimasi. Jadi yang mendapatkan keuntungan yang paling besar. Tapi jika berkaitan dengan pengeluaran, pengorbanan, kerusakan, dan lain sebagainya, kita cari nilai yang minimum atau minimasi. Jadi optimasi itu bisa berupa maksimasi, kondisi yang maksimal, atau bisa berupa minimasi atau kondisi yang minimal. Nah, fungsi objektif, jadi secara umum fungsi yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan disebut fungsi objektif. Nah, sedangkan harga-harga yang pengaruh dan bisa dipilih disebut variabel atau decision variabel. Nah, secara analitik dulu sudah kita sampaikan ya di metode terdahulu, di metode Newton-Raphson mungkin ya, nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu persamaan itu Y sama dengan Fx dapat diperoleh pada harga X yang memenuhi turunan pertamanya atau F aksen X sama dengan 0. Nah, untuk fungsi yang sulit diturunkan, ingat ada kata-kata sulit diturunkan atau mempunyai turunan yang sulit untuk dicari akarnya, maka proses optimasi itu dilakukan secara numerik. Artinya apa? Jika kita mudah mencari turunan pertama, maka kita bisa selesaikan dengan analitis. Ya. Tapi ternyata jika kita kesulitan untuk mencari turunan pertamanya atau susah, maka kita bisa lakukan dengan numerik. Nah, sekarang kita ingin cari optimasi satu variabel. Kita tinggal sebuah fungsi dengan variabel Y sama dengan Fx. Ingin dicari harga X yang memberikan nilai Y maksimum atau maksimasi atau Y minimum, namanya minimasi. Dalam hal ini X yang diperoleh merupakan nilai X optimum fungsi. Ya, optimum bisa maksimasi, bisa minimasi. Ya, ada 3 metode yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama metode Golden Section, yang kedua adalah metode Newton, dan yang ketiga adalah metode interpolasi kuadrat. Ya, ada 3 metode ya, masing-masing nanti diharapkan Anda bisa memahami ya, apakah kelebihannya, apakah kekurangannya, bagaimana dengan algoritma dan flowchartnya, dan bisa membedakan masing-masing metode Gaussian yang seperti apa, metode Newton yang seperti apa, dan metode interpolasi kuadrat yang seperti apa. Nah, kita masuk metode yang pertama, yaitu metode Golden Section ya. Golden Section itu merupakan salah satu cara atau metode optimasi numerik yang bisa dipakai untuk fungsi yang bersifat unimodal. Apa itu unimodal? Uni itu artinya satu, mod itu artinya apa? Gelombang. Jadi unimodal itu artinya memiliki satu gelombang. Bisa dia berupa puncak, kita cari maksimasi, atau dia berupa lembah, kita cari namanya minimasi. Jadi bisa kita selesaikan dengan metode Golden Section jika fungsi yang kita peroleh tadi bersifat unimodal, hanya ada satu puncak atau satu lembah pada batasan tertentu ya. Jadi metode Golden Section itu memiliki pendekatan yang mirip dengan metode bisection. Masih ingat metode bisection pada penentuan akar persamaan linear tak linear? Kita tentukan ada batas bawah, ada batas atas, kemudian kita nilai
cari nilai X nya dengan membagi 2 ini hampir sama. Jadi nanti dengan metode golden section kita tentukan nilai batas bawah A, batas bawah B, dan kita akan mencari nilai yang lainnya. Mungkin kalau bisection hanya satu nilai, untuk golden section kita akan dapat nilai X1 dan nilai X2 nilai berikutnya. Nah, kita akan jelaskan lebih detail lagi. Jadi metode golden section bisa kita tinjau seperti ini. Ada fungsi fx, ya ini namanya unimode, ya tadi yang sudah kita jelaskan di depan. Dia memiliki satu puncak, ya akan ditentukan nilai maksimumnya di sini. Nilai maksimumnya berapa? Pada rentang x lower dan x upper. Jadi ditentukan nilai batas bawah dan nilai batas atas. Ini mirip, ya mirip dengan metode bisection, ya membuatkan nilai yang lama menjadi nilai yang baru. Nanti perbedaan seperti apa bisa kita pelajari lebih lanjut. Jadi di iterasi yang pertama ini ada L atau apa namanya panjangnya, jangkauannya, ya ini L0, ya dimana L0 itu panjangnya adalah apa, selisih antara X upper atau batas atas dikurangi dengan X lower, batas bawah, dimana di L0 ini kita bagi jadi dua, ada L1 dan L2. Nanti panjangnya berapa kita bisa cari pada persamaan tersendiri, ya dimana L0 nya adalah sama dengan L1 plus L2. Ini iterasi yang pertama. Untuk mencari panjang L1 dan L2 seperti apa nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Di iterasi yang kedua, ya akan ketemu nilai L1 kan tadi. Nah, iterasi yang kedua adalah L1 di sini. Nah, L1 nanti ketemu L2 di sini. Sini adalah L3 dan seterusnya. Secara matematis bisa dituliskan bahwa L1 dibagi L0 sama dengan L2 dibagi dengan L1. Nah, L1 dibagi dengan L0 sama dengan L2 dibagi dengan L1. Bisa kita jabarkan lebih lanjut karena tadi di awal bahwa L0 sama dengan L1 plus L2, ya kan? Ini panjang apa namanya jangkauannya tadi. Maka L1 per L0, L0-nya bisa dihitung dengan L1 plus L2 sama dengan L2 per L1. Jika didefinisikan R sama dengan L2 per L1, kita bisa masukkan secara matematis, kita ketemu persamaan seperti ini. R kuadrat plus R min 1 sama dengan 0. Maka bisa kita tentukan nilai akar positifnya sama dengan R sama dengan 0,61803. Itu adalah namanya golden ratio atau golden number. Nilai R inilah yang menjadi kekhasan dari metode golden section. Nah, bagaimana penggunaan nilai R-nya ini kita bisa lihat di penjabaran berikutnya. Misalkan kita mencari nilai ekstrimum atau nilai optimum, bisa ekstrim maksimum atau nilai minimum, nanti ada 3 hal di situ. Ada 3 kasus, ya, di mana titik optimum bisa ditemukan. Yang pertama titik X itu terletak pada AB, ya. Jadi kita punya batas bawah A, batas atas B, titik X, ya. Itu nilai ekstrimumnya, bisa maksimum bisa minimum. Itu bila turunan pertamanya dari fungsi itu sama dengan 0. Ya. Yang kedua, titik X itu dipilih jika ketika turunan pertamanya tidak didefinisikan. Yang ketiga, ternyata X-nya itu berada pada titik batasnya di A dan B atau di A atau B. Nah, ini akan muncul suatu masalah jika ternyata turunan pertama sudah dievaluasi seperti tadi di awal. Jadi kita kesulitan jika kita selesaikan secara analitis, maka kita perlukan golden section search untuk kasus maksimisasi. Oke, kita masuk sekarang. Mohon diperhatikan. Syarat fx harus bersifat unimodal pada batas bawah A dan batas atas B. Ya,
Artinya apa? Bahwa antara batas A, B itu ada X sebagai titik optimal. Ya, optimalnya di X ya. Satu puncak saja. Ya. Maka lihat di sini ya. X fx akan fungsi monoton naik ya pada interval AX. Fungsi fx maka fungsi monoton turun pada interval xb. Paham ya? Jadi kalau kita punya di sini A ya, di sini B, sini X ya. Seperti ini. Ya. Nah, ini kan namanya maksimasi ya. Sini puncaknya di sini kan ya, ini X-nya. Berarti monoton naik pada A X ya, dan fungsi monoton turun pada X B. Ini sebagai pemahaman awal dulu ya. Nah, kemudian pada kasus maksimasi tadi sudah kita ketahui bahwa jika fx adalah fungsi unimodal pada batas bawah A dan batas bawah B, maka hanya ada satu lokal maksimum pada AB. Ya, ada satu saja ya. Dan lokal maksimum tersebut adalah solusi. Jadi permasalahan optimasi. Kita punya A di sini batas bawah, punya B batas atas. Ini adalah lokal maksimumnya. Kasus sebaliknya, jika fungsi fx ya bukan merupakan fungsi unimodal, maka kita tidak bisa mencari di sini. Ada satu, dua, ada dua puncak di situ. Kita nggak tahu karena di antara A, B itu ada lebih dari satu. Maka bisa kita perkecil, misalnya B-nya pindah sini. Jadi hanya dia punya satu puncak saja. Ini bisa kita jadikan solusi berdasarkan golden search. Nah, berdasarkan sifat fx yang unimodal pada selang AB ini adalah A ya, B, maka konsep dasar algoritmanya adalah mempersempit selang ya. Sehingga kita akan menemukan titik optimalnya ya. Jadi pertama A, B, kemudian ini nilai jadi X1 dan ini jadi X2, X2 jadi X3, X3 jadi 4 dan seterusnya. Nah, ini yang kita akan pelajari nanti. Ya, bagaimana proses penyempitan selang. Persis seperti pada saat kita belajar bisection. Di bisection kemarin kita ada penyempitan selang kan ya. Bagi dua, bagi dua, bagi dua terus. Nah, bagaimana algoritma dalam metode golden section ini. Ini coba kita masuk ya. Misalkan kita punya batas AB, batas bawahnya A, batas atasnya B. Ini batas atas A, bawah A, atasnya B. Kita ada dua titik di sini. Ya, ada X1 dan X2, ada dua nilai di sini. Ada X1 dan X2. Nah, kasus pertama, ya kita punya persamaan fx kan ini bisa seperti ini. Kita buat seperti ini. Jika X1 dimasukkan ke f X-nya, X2 dimasukkan fx-nya. Kasus pertama apa? Fx1 kurang dari fx2. Jika terjadi fx1 kurang dari fx2, maka fungsi naik pada x1, x2. Ya. Fungsi naik pada sebagian x1, x2. Sebagian x1, x2, dia naik sebagian x1, x2. Ya. Dan unimodal hanya ada satu puncak saja. Ya. Titik optimal bukan pada AX1, optimalnya tidak di sini, tapi optimalnya pada X1B. Optimalnya berada di X1B di sini. Ini juga ya. Walaupun ini X-nya di antara X1, X2 atau X-nya setelah X2 sama juga. Ya, kalau kita masukkan, maka fungsi naiknya pada interval ini. Bukan di sini. Ya. Maka akan fungsi naik. Ini pada kasus yang pertama, jika fx1 kurang dari fx2. Nah, bagaimana jika kasus kedua ternyata terjadi setelah kita masukkan, maka fx1
sama dengan fx2, maka fx-nya turun pada selang sebagian x1, x2. Ya, turun di sini. Ya, karena sifatnya unimodal, maka titik optimalnya pasti tidak lebih dari x2. Ya, tidak mungkin di sini. Jadi letaknya adalah kemungkinan berada di AX2. Ingat tadi yang pertama tadi, ya, jika fx1 kurang dari fx2, maka titik optimalnya berada di antara x1, B. Sedangkan untuk yang kedua, jika fx1 sama dengan fx2, maka kemungkinan terletak pada A, x2. Ingat tadi yang fx1 kurang dari fx2 di sini letaknya. Sedangkan jika fx1 sama dengan fx2, maka di sini. Nah, bagaimana untuk kasus ketiga? Jika fx1 lebih dari fx2, maka fx fungsi turun pada sebagian x1, x2, fungsi turun, ya, dan unimodal, maka titik optimal bukan pada x2b, tapi pada ax2. Sama, hampir sama dengan ini kan ya. Jadi jika fx1 lebih dari fx2, maka titik optimumnya itu berada pada ax2. Ya. Ada 3 kasus ya, fx1 kurang dari fx2, fx1 sama dengan fx2, dan fx1 lebih dari fx2. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara mempersempit selang. Tadi ada 3 permasalahan tadi kan ya. Yang pertama adalah jika fx1 kurang dari fx2, maka menjadi x1, B. Ingat di sini. fx1 kurang dari fx2, maka x1, B. Ya. Jika fx1 sama dengan fx2, maka kita persempit batas bawahnya jadi A, batas atasnya jadi x2. Jika fx1 lebih dari fx2, maka kita persempit batas bawahnya A, batas atasnya x2. Nah, jadi kita punya batas yang baru, apakah batas bawah A atas x2 atau batas bawah x1 atasnya B. Nah, ini yang namanya selang ketidakpastian. Sampai sini bisa dipahami ya. Dia ada 3 nanti, ya. Kurang dari, sama dengan, lebih dari. Nah, bagaimana dengan prosedurnya sekarang penyempitan selangnya? Ya, kita mulai dari nilai A, B, batas bawah dan batas atas. Ya, disebut selang ketidakpastian pertama. Kan kita belum tahu ya, kita cek di ternyata harusnya unimodal. Kalau unimodal, kita evaluasi, kita masukkan ke fx1 dan fx2. Ya, kita lihat ada 3 kasus tadi. Ya kan, masih ingat kan tadi? fx1 kurang dari fx2, ataukah fx1 sama dengan fx2, ataukah fx1 lebih dari fx2. Setelah itu kita itu sebagai dasar penyempitan, pastikan salah satu itu dievaluasi sifat fx-nya pada 2 titik di dalam selang ketidakpastian yang baru. Nah, kemudian diperkecil, perkecil sampai syaratnya jangkauannya itu kurang dari nilai yang ditentukan, dia akan berhenti. Ya, misalkan seperti ini. Bagaimana sekarang kita menentukan nilai x1 dan x2 seperti apa caranya? Ingat, kita tadi punya nilai R. Ya, ini adalah golden number 0,618. Nilai pertama kita adalah batas bawahnya A. Ya, batas atasnya adalah B. Dari A ini akan bisa ditentukan nilai x2-nya nanti. Dari B ditentukan nilai x1. Ya. Jadi x1, cara mencari x1, ingat, cara mencari x1 seperti apa? Kita pindahkan ujung kanan selang lama B. B ini pindahkan ke arah kiri sejauh R bagian selang lama.
pindahkan ke kiri. Atau X1 sama dengan B dikurangi dengan R min B kurangi A. Nah, ini selangnya. Jadi B dikurangi A dikali dengan R. R-nya adalah golden number. Itu ketemu nilai X1. Sedangkan nyari nilai X2-nya itu adalah memindahkan A, ya ujung kiri, itu ke kanan sejauh R bagian selang lama. Jadi X2 sama dengan A ditambah dengan B min A dikali dengan R. Jadi ini sama, ini selangnya ini sama, R kali B min A. Jadi dari A ketemu nilai X2, dari B ketemu nilai X1. Oke, sampai sini paham ya. Nah, kemudian selang ketidakpastian setelah iterasi ke K. Nah, ini setelah iterasi ke K sama dengan IK. Nah, ini batasnya adalah, nanti berhentinya adalah jika jangkauannya itu sudah kurang dari nilai galat yang kita tentukan seperti kemarin. Ya. Nah, kita mulai untuk iterasi yang pertama. Iterasi yang pertama itu L0-nya jangkauan pertama adalah B min A, tadi di awal sekali ya. Jadi ini adalah L0-nya adalah ini A, ini B. Ya, nilai batas atas dikurangi nilai batas bawah. Pada iterasi yang pertama kan bisa ada dua hal nanti. Batasnya itu atau jangkauan L1-nya itu bisa A X2, bisa ini ya, atau bisa ini X1 B. Nah, tadi kan ada syaratnya kurang dari, lihat dulu fx1 dan fx2 apakah kurang dari 0 ataukah sama dengan 0 ataukah lebih dari 0 ya. Itu kita bisa tahu apakah jangkauan di sebelah sini AX2 di sini adalah optimumnya di sini, ataukah jangkauan adalah X1B ataukah optimumnya berada di sini. Nah, di mana panjang selangnya sama nanti. L1-nya adalah apa? Ya, L1 adalah X2 min A. Ya kan? X2 min A. X2 min A. A-nya berapa? X2-nya tadi berapa? A plus R kali B min A. Jadi L-nya itu adalah R kali B min A, atau yang sebelah kanan tadi ya, B dikurangi X1 ya kan, B dikurangi X1, di mana nilai X1 nya adalah ini B dikurangi R B min A, ketemu R B min, jadi sama kan, baik jarak A X2 atau X1B itu sama L1 nilainya. Nah, ilustrasi berikutnya nanti ketemu nilai X1, misalkan ya, misalkan kasus pertama fx1 kurang dari fx2, maka apa? X1B ya kan? X1B ya. L-nya kan, jadi L0-nya B min A, L1-nya adalah X1B. Maka kita akan mencari nilai berikutnya. X1 jadi X4, B menjadi X3, titik baru lagi ya. Jadi L1-nya nanti adalah B min X1 ya, B min X1 ini kurangi ini ya, adalah R B min A ya. Jika ketemu, maka X3-nya adalah, X3-nya kan ini, berarti B dikurangi R kali L1 ya. Setelah dijabarkan ketemu ini adalah nilai untuk X3. X4-nya adalah ini, penjabarannya coba Anda jabarkan lagi, dan begitu seterusnya. Kalau ternyata ini fx1 dari fx2, berarti batasnya ini lagi nanti kan, x3b dan seterusnya ya. Atau untuk kasus 2, jika fx1 lebih dari fx2, maka persempitnya itu menjadi apa? A ke x2. Nah, A ke x2
Jadi ini A tadi ya, A atau nilai bentar jadi X1, jadi X2 ini juga sama, akan ketemu nilai X3 nya adalah berapa? X2 dikurangi ini, apa ini? R kali L1. R kali L adalah ini, R X2 min A, ketemu ini, B sama dengan min R kuadrat B min A, atau X4 nya adalah A plus R kuadrat B min A, sama dengan yang ini. X3 dan X4 untuk kasus yang pertama itu akhirnya apa? Sama dengan untuk kasus yang kedua, ya. Nah, dari penjelasan tadi, maka sekarang kita bisa menentukan algoritma golden section shot. Ya, algoritmanya apa? Yang pertama, tetapkan interval pada iterasi yang pertama, artinya kita tentukan ya batas bawahnya A, batas atasnya B pada iterasi ke-0. Kemudian kita masukkan dalam persamaannya, ya. Nilai A-nya adalah ini X1, B-nya adalah X2. Setelah kita masukkan persamaannya, kita evaluasi kan ya. Nah, nilai X1, nilai X2, dia berada di mana? Ya, ini batas bawahnya adalah A, batas atasnya adalah B, ya kan? Nilai R-nya adalah sekian, 0,618. Kita cek apakah fx1 kurang dari fx2, ataukah fx1 sama dengan fx2, ataukah fx1 lebih dari fx2, ya. Kemudian apa? Lanjutkan, kita lihat selang ketidakpastiannya yang mana. Semakin lama kan semakin menyempit terus seperti tadi, ya. Dia akan berhenti ya jika selang ke K nanti, iterasi ke K itu sudah kurang dari epsilon. Maka epsilon itu tentu epsilonnya berapa? Misalnya 0,3. Jika jangkauannya terakhir itu adalah udah kurang dari 0,3, maka stop. Disitulah apa? Nilai dari titik optimumnya. Tadi jika fx1 kurang dari fx2, maka selang dipersempit menjadi x1, B. Ini algoritmanya, lanjutannya tadi. Maka x1, x3 dan x4 maka diperoleh seperti ini. Persamaan tadi di awal tadi. Ya, x3-nya sekian, x4-nya sekian. Dan begitu seterusnya. Tergantung syaratnya kita pakai nilai apa, fx1 kurang dari atau x2 dan seterusnya. Dan seterusnya, jika ternyata fx1 lebih dari fx0, fx2, maka selangnya menjadi A, x2. Kalau x1 kurang dari x2, maka x1, B, batas bawahnya menjadi x1, batas atasnya menjadi B. Sedangkan jika fx1 lebih dari fx2, maka batas bawahnya adalah A, batas atasnya adalah x2. Kita bisa menentukan x3-nya pakai persamaannya ini, x4-nya pakai persamaan ini. Ya, adalah keistimewaannya, ya. Jadi kita bisa menentukan dengan menggunakan R ya untuk mencari selang seterusnya. Gitu. Kita akan coba masuk ke contohnya biar lebih Anda memahami berkaitan dengan algoritma golden section. Sekarang kita masuk ke contoh aplikasi, ya, di mana kita ingin gunakan metode golden section untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jika kita punya persamaan fx sama dengan minus pangkat x, berapakah nilai optimumnya jika kita memiliki batas bawahnya min 1 dan batas atasnya 3. Ya, kita lihat di iterasi yang pertama, ya. Di iterasi pertama kita lihat jangkauannya atau L0-nya berapa. L-nya adalah min 1 min 3, ya.
artinya jangkauannya adalah 4 ya. Dan setelah kita tahu L0-nya adalah 4, kita masukkan nanti persamaan X1. Kita mencari nilai X1 dan nilai X2, di mana X1-nya adalah B min R kali B min A. B-nya berapa? B-nya adalah 3 ya. Kemudian R-nya adalah 0,618, L-nya adalah 4. Maka X1-nya adalah 0,528. Sedangkan nilai X2-nya adalah A plus RB min A, di mana A-nya adalah minus 1 ya kan, min 1, kemudian R-nya adalah 0,688, L-nya adalah 4. Kita dapat nilai X2 adalah 1,472. Nilai X1 dan nilai X2 kita masukkan ke persamaan ya. Fx1 sama dengan X1 min E pangkat X1 tadi masukkan ya, ketemu hasilnya adalah min 1,1 sekian. Fx2 juga setelah ketemu X2, maka kita masukkan ke persamaan atas ini ya, ketemu nilai Fx2 adalah min 2,3. Kita lihat ternyata Fx1 itu lebih besar ya dari Fx2. Karena lebih besar, maka batasnya bergeser yang semula adalah min 1,3 atau A, B menjadi apa tadi? Ini adalah, ingat, ini A, ini B, sini adalah X1, sini adalah X2, seperti itu ya. Ini adalah jika tadi apa? X1, Fx1 kurang Fx2, maka batasnya adalah apa? Sorry, ini X2, ini X2, ini X1 ya. Ya, jika ya, kita kembali ke depan lagi, kita akan tahu ternyata jika Fx1 lebih dari Fx2, maka X1 itu adalah I1 sampai atau jangkauan yang ke-1 adalah A, X2, atau A-nya adalah min 1, X2-nya adalah 1,472. Kita lihat di depan tadi, di sini ada jangkauan. Nah, di sini ya, jika Fx1 lebih dari Fx2, maka selang dipersempit A, X2. Kita lihat di sini tadi ya, A, X2 dan seterusnya. Iterasi berikutnya jadi A, X2 min 1,472. Kita cari jangkauannya, L1-nya adalah ini dikurangi, atau ini 1,472 dikurangi min 1, itu adalah 2,42. Kita masukkan lagi X1, X2 dari persamaan, ketemu X berikutnya adalah min 0,0577, X2 adalah 0,572. Ini dimasukkan lagi ke persamaan Fx1, Fx2, ketemu Fx1 adalah min 1,00 sekian, Fx2 nya adalah min 1,16. Maka kita lihat di sini ternyata Fx1 masih lebih dari Fx2, maka bergeser lagi ya, jangkauannya menjadi A, X2. A nya adalah min 1, ini A nya masih min 1 ya. Nah, kemudian X2, X2 nya berapa? Ini 0,052 dan seterusnya sampai apa? Nilai L nya lebih kecil dari nilai epsilon yang kita masukkan di persamaan. Demikianlah untuk metode golden section. Jadi nanti kita lihat jangkauannya, dia akan bergeser X1, X2 dan seterusnya ya. Itu adalah metode yang pertama, metode golden section. Nah, sekarang kita masuk metode yang kedua. Nah, metode yang kedua ini hampir sama dengan metode dulu pada kita mencari
akar, yaitu pendekatannya seperti hanya pendekatan dengan metode Newton. Metode Newton, di mana apa kemarin kita gunakan turunan pertama, ya. Nilai optimumnya kemarin adalah untuk nilai optimum adalah nilai turunan pertama. Maka persamaan untuk mencari nilai apa berikutnya adalah menggunakan persamaan ini, mirip seperti persamaan Newton-Raphson, tapi ini digunakan untuk menentukan nilai optimum, bukan untuk mencari akar. Jadi xi plus 1 sama dengan xi dikurangi turunan pertama xi dibagi dengan turunan kedua xi. Inilah metode Newton. Sudah paham ya? Berarti apa di sini sebagai algoritmanya? Algoritmanya apa? Ya sederhana sekali. Ya, kita tentukan nilai x dulu. X awalnya berapa? Dia akan menjadi nilai x baru. Nilai x awalnya tadi kita masukkan ke persamaan yang fungsi pertama, dimasukkan persamaan di fungsi turunan kedua, maka akan kita ketemu nilai x barunya dan seterusnya sampai kapan? Ya sampai nilai di bawah nilai epsilonnya. Itu adalah metode Newton. Cukup sederhana sekali dari Newton. Metode yang ketiga adalah metode interpolasi kuadrat. Hampir sama seperti di pertemuan kemarin, ya. Metode ini digunakan untuk melakukan optimasi secara numerik, ya. Jadi penggunaan polinomial order 2 itu menghasilkan pendekatan cukup baik terhadap bentuk akik di dekat titik optimum. Kita lihat di sini. Ya. Ini true functionnya, ini true maksimumnya. Jadi hampir sama. Kita memiliki nilai pendekatan apa kemarin? X1, X2, X3, ada ini ada X0, X2, X1. Kita akan mencari nilai X3. Jadi inputannya adalah 3, ya kan? Nilai X0, nilai X1, dan nilai X2. Dan ini adalah persamaannya yang digunakan untuk metode interpolasi kuadrat. Ya. Jadi kita punya 3 buah titik tebakan awal, yaitu adalah X0, X1, dan X2. Tapi ingat bahwa nilai X0, X1, dan X2 itu harus mengapit titik optimumnya. Ya, nah kita akan mendapatkan nilai X3 itu menggunakan persamaan ini, adalah persamaan untuk metode interpolasi kuadrat. Kita tinggal masukkan ke persamaan ini, ada nilai X0-nya, ada nilai X1, nilai X2, fx0, fx1, dan fx2, ya. Maka kita akan bisa menentukan X3 secara iterasi. Jadi X3 nanti menjadi X2 dan seterusnya sampai kapan? Ya, sampai kita dapatkan nilai X yang kurang dari nilai epsilon yang kita tentukan. Ya, ini sama dengan metode Golden-Jackson, maka akan diperoleh nilai jika penyelesaiannya adalah konvergen. Oke. Jadi ada 3, ya. Ada 3 buah metode yang kita pelajari dalam optimasi kali ini, ya, yaitu pertama metode Golden Section, yang kedua metode Newton, yang ketiga adalah metode apa tadi yang ketiga? Metode interpolasi kuadrat. Ya, dan masing-masing memiliki kekhasan, ya. Untuk metode Newton, untuk metode apa tadi? Golden Section, ya, hampir sama dengan metode bisection, ya. Jadi ada batas bawah,
ada batas atas, kemudian kita menentukan nilai X1, nilai X2, fx1, fx2, kita lihat fx1 terhadap fx2 seperti apa, apakah lebih kecil, ataukah sama dengan, ataukah lebih besar. Kalau lebih kecil nanti jangkauannya kita kecilkan dengan batas tertentu, batasnya bergeser. Kalau lebih besar juga batasnya bergeser, terus bergeser sampai apa? Jangkauannya kurang dari epsilon. Sedangkan untuk metode Newton itu hampir sama seperti pada saat kita belajar metode Newton-Raphson. Apa? Kita gunakan pendekatan turunan pertama dan turunan kedua, di mana kita akan bisa menentukan nilai barunya itu dari nilai inputan pertama. Inputan hanya satu saja ya. Jadi kita dapatkan bahwa bersamanya xi plus 1 sama dengan xi sama min f aksen xi dibagi dengan f double aksen xi. Secara iterasi kita bisa menentukan nilai xi plus 1-nya. Dengan metode yang ketiga adalah metode interpolasi kuadrat, di mana kita bisa menentukan x baru nanti menggunakan 3 inputan, yaitu x0, x1, x2. Tapi syaratnya harus akar baru yang kita akan tentukan nanti diapit. Secara iterasi kita juga menentukan dari nilai optimumnya. Tapi ketiga-tiganya syaratnya harus konvergen. Nah, demikianlah untuk materi kita pertemuan yang ke-7 ya, metode optimasi. Silahkan Anda mempelajari lebih detail ya. Jika ada kesulitan silahkan didiskusikan. Kemudian silahkan ada tugas yang ada di Spada coba Anda selesaikan, dan juga nanti untuk praktikumnya Anda mudah-mudahan bisa menyelesaikan dengan baik. Demikian, terima kasih untuk kuliah yang pertemuan 7 berkaitan dengan optimasi. Tetap semangat, selamat belajar, dan mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.